Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Rema, Renungan Malam, akan dilayani oleh Ibu Morin Nanapitupulu dari GKMI Yogyakarta dengan tema Hidup dalam Terang yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat-sahabat Petra dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kembali berjumpa. Bersyukur pula bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hidup. Bahkan kita dapat memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-80. Hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan dengan tema Hidup dalam Terang. Terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami kembali berjumpa dalam siaran Radio Petra. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan iman kami terus diteguhkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pernahkah Anda berjalan di tempat yang gelap total? Bayangkan Anda berada di hutan pada malam hari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada lampu, hanya kegelapan. Anda tidak tahu harus melangkah kemana, satu langkah salah Anda bisa tersandung atau jatuh. Kegelapan membuat kita kehilangan arah, penuh rasa takut dan mudah tersesat. Kegelapan itu dapat diartikan dosa yang membelenggu manusia, yang menjajah kita sehingga kita tidak dapat merasakan kemerdekaan. Bukan suatu kebetulan bahwa hari ini tanggal 17 Agustus kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Kita mengingat bagaimana para pahlawan berjuang, berkorban, bahkan sampai kehilangan nyawa supaya kita bebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah anugerah yang mahal harganya dan kita merayakannya dengan sukacita pada hari ini. Namun ada satu jenis penjajahan yang jauh lebih berbahaya dari sekedar penjajahan fisik, yaitu penjajahan rohani. Penjajahan rohani adalah dosa dan kegelapan. Banyak orang secara fisik barangkali merdeka, tapi jiwanya masih terbelenggu oleh kebencian, ketakutan dan kecanduan, bahkan keegoisan. Inilah gambaran kehidupan manusia tanpa Kristus. Dunia ini gelap oleh dosa, penuh dengan kebingungan dan tipu daya. Tetapi di tengah kegelapan itu, Yesus sendiri berdiri dan berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, ia berada di bait Allah. Pada hari itu dimungkinkan adalah hari raya Pondok Daud. Pada perayaan itu, di pelataran bait Allah ada 4 pelita raksasa yang dinyalakan sebagai simbol tiang api yang menuntun Israel di padang gurun. Di tengah cahaya pelita itu, Yesus mengumumkan, Akulah terang dunia. Ini bukan sekedar simbol, tetapi juga sumber terang sejati bagi semua manusia. Kaitannya dengan hari kemerdekaan yang kita rayakan, Yesus menawarkan kemerdekaan sejati, bukan hanya bebas dari penjajahan manusia, tetapi bebas dari kuasa dosa. Kita melalui firman ini kita mau belajar. Yang pertama, Yesus adalah terang yang sejati, yaitu terang yang membebaskan dari dosa. Dunia menawarkan banyak lampu-lampu palsu. Kalau kita lampu PLN mati, pasti kita membutuhkan lampu, bukan? Setidaknya kita perlu lilin. Itu adalah lampu bagi dunia. Lampu palsu di sini dimaksudkan adalah kenikmatan sesaat.
ideologi, prestasi, atau agama tanpa Kristus. Tapi semua itu tidak bisa mengusir kegelapan dunia. Lilin dalam waktu tertentu akan padam. Bahkan lampu minyak pun ketika bahan minyaknya habis, dia akan padam. Semua itu tidak bisa mengusir kegelapan dosa. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, satu-satunya yang bisa menyingkirkan dosa dan membawa kita kepada hidup kekal." Yohanes 1 ayat 4-5 mengatakan demikian, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya membayangkan seandainya kita tersesat pada malam hari, mungkin di hutan atau di gunung. Barangkali kita membawa HP atau baterai, bawa HP atau lampu senter. Tapi ketika baterainya habis, apa yang terjadi? Semua padam tanpa cahaya. Bahkan kita kemungkinan akan panik dan terjebak. Begitu juga manusia tanpa Kristus. Kita butuh terang yang tidak akan padam. Kaitannya dengan hari kemerdekaan ini, bahwa para pahlawan Indonesia membawa kita keluar dari penjajahan bangsa asing. Yesus sendiri membawa kita keluar dari penjajahan dosa. Terang Kristus mengusir kegelapan yang membelenggu pikiran, membelenggu hati dan perbuatan kita. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Bendera merah putih berkibar sebagai tanda kemerdekaan bangsa, tetapi salib Kristus tegak sebagai tanda kemerdekaan rohani. Yang berikutnya, mengikut Yesus mengusir kegelapan atau hidup dalam kemerdekaan. Jadi poin berikutnya, poin kedua, mengikut Yesus mengusir kegelapan atau hidup dalam kemerdekaan. Mengikut Yesus berarti berjalan di belakangnya. Kita berjalan di belakangnya dan Kristus ada di depan kita. Kita percaya, kita taat kepadanya setiap hari. Kegelapan di sini melambangkan dosa, kebingungan dan kematian, bahkan kematian rohani. Mengikut Kristus berarti hidup di bawah tuntunannya, sehingga langkah kita aman. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Seorang anak kecil yang takut gelap akan tenang jika kita sebagai orang tua, saya memiliki anak ya, sebagai orang tua menggandeng tangannya. Ketika anak-anak saya kecil dan tiba-tiba lampu PLN mati, semua gelap, anak-anak pada saat masih kecil mereka akan berteriak bahkan menangis. Namun mereka akan menjadi tenang ketika kita ada bersama dengan mereka. Ketika ayah kita atau ibu kita menggandeng tangan sambil membawa lampu, dia tahu, anak-anak tahu selama ayahnya atau ibunya ada, dia aman. Mengikut Kristus memberi kita rasa aman yang sama. Dia menuntun kita bahkan di jalan yang gelap. Mengikut Kristus berarti tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan rohani membuat kita hidup dengan tujuan, tidak diperbudak oleh hawa nafsu atau kebiasaan buruk. Bangsa yang sudah merdeka tapi masih tunduk kepada penjajah sama saja seperti orang Kristen yang sudah diselamatkan tapi tetap hidup dalam dosa. Poin yang ketiga, kita mau belajar bagaimana hidup dalam terang, berarti hidup yang memancarkan terang. Terang Kristus bukan hanya untuk kita nikmati saja, bahkan kita nikmati sendiri saja, tetapi juga kita pancarkan kepada orang
bahkan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Kristus. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Dunia mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita. Dunia mengenal Kristus melalui kasih. Dunia mengenal Kristus melalui pengampunan. Dunia mengenal Kristus melalui integritas dan pelayanan yang kita berikan, melalui kesaksian hidup kita." Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan RI. Kita berdoa sembari mengingat jasa para pahlawan yang berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh anggota, seluruh rakyat bangsa ini. Begitu juga hidup dalam terang, berarti kita sanggup membagikan terang Kristus kepada orang lain. Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Merdeka dalam Kristus mendorong kita menjadi pembawa damai, membawa kita menjadi sumber keadilan, membawa keadilan, dan membawa kita dalam kasih. Kasih yang kita sebarkan dalam lingkungan kita, kasih yang kita sebarkan di dalam keluarga kita, kasih yang kita sebarkan dalam masyarakat kita. Bendera merah putih yang saat ini berkibar di mana-mana, dikibarkan supaya semua orang tahu bahwa bangsa ini merdeka, bahwa kita memperingati bahwa kita sudah merdeka. Demikian pula juga dengan hidup kita. Kita harus mengibarkan terang Kristus supaya dunia tahu bahwa kita juga sudah merdeka dan kita juga sudah dimerdekakan. Saudara-saudara, dunia ini semakin gelap. Banyak kegelapan moral, kegelapan spiritual, bahkan kegelapan hubungan antar keluarga. Miris saudara-saudara. Tetapi satu-satunya jalan keluar adalah hidup di dalam terang Kristus. Tidak ada yang lain. Mari kita terus mengingat bahwa hidup tanpa Kristus adalah hidup ibarat di malam yang gelap, hidup dalam kesesatan. Namun hidup di dalam Kristus, hidup bersama Kristus adalah hidup seperti mentari pagi yang penuh dengan cahaya. Mari kita ikuti Dia, berjalan bersamanya dan menjadi terang bagi dunia. Sembari kita belajar tadi, mari kita terus merefleksikan diri, periksa diri kita. Apakah kita benar-benar hidup dari terang Kristus atau bergantung pada dunia yang palsu? Bersyukur atas kemerdekaan bangsa hari ini. Ingat pengorbanan para pahlawan, tapi juga ingat pengorbanan Kristus yang jauh lebih besar. Yang kedua, pastikan kita terus mengingat Yesus setiap hari. Pastikan kita hidup benar melalui doa, melalui firman yang kita baca dan kita dengarkan, dan melalui ketaatan kita pada Allah. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk hidup sesuai kebenaran, bukan kesempatan untuk bertindak semaunya. Jadilah pembawa terang, baik di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat. Gunakan kemerdekaan untuk membawa terang, bukan menambah kegelapan. Tunjukkan kasih dan kebenaran Kristus. Kita bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia, tapi kita harus ingat, kemerdekaan terbesar adalah bebas dari dosa dan kegelapan yang hanya diberikan oleh Yesus Kristus. Merdeka dari penjajahan membuat kita bisa berdiri sebagai bangsa, tetapi merdeka dari dosa membuat kita bisa berdiri di hadapan Allah. Mari di hari kemerdekaan ini kita bukan hanya mengibarkan merah putih, tetapi juga mengangkat tinggi terang Kristus dalam hidup kita bagi sesama kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga di hari yang sama memperingati kemerdekaan RI yang ke-80. Kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami dan bangsa kami. Kami boleh menikmati banyak hal Tuhan melalui kemerdekaan ini. Tetapi ajar kami Tuhan untuk terus mengingat akan firman-Mu ini bahwa kami adalah terang. Kami mengucap syukur karena terus kami diingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan, melainkan ketika kami percaya kepadamu, ketika kami percaya kepada Kristus, kami dibebaskan dari belenggu dosa. Dan Tuhan mampukan kami untuk dapat hidup dalam terang-Mu, serta memancarkan terang-Mu bagi mereka yang belum percaya dan yang hidup dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin.